Hari ini, agama bukan lagi penuntun akhlak, tapi topeng paling rapi untuk menutupi kebusukan. Mulutnya ayat, tangannya khianat. Sholatnya panjang, tapi zalimnya tak pernah pendek. Banyak orang beragama tapi tak bermoral. Agama dijual, kebusukan dibungkus kedok agama. Fenomena itu nyata dan sering kita lihat. Banyak orang beragama tapi tak bermoral. Agama di mulut, kebusukan di perbuatan. Agama dijual, dosa dibungkus dengan kedok kesalehan. Agama sejatinya datang untuk membersihkan hati dan memperbaiki akhlak, bukan sekedar identitas, simbol, atau alat mencari pengaruh. Ketika agama hanya berhenti di ritual, tapi tak turun ke akhlak, maka yang lahir adalah kemunafikan. Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Artinya, tolak ukur agama bukan seberapa fasih lisan, tapi seberapa jujur perilaku. Bukan seberapa panjang doa, tapi seberapa bersih tangan dari kezaliman. Yang lebih berbahaya bukan orang yang terang-terangan berbuat dosa, melainkan mereka yang menyucikan kebusukan dengan ayat dan dalil. Karena itu, agama tanpa akhlak, topeng. Ibadah tanpa kejujuran, ilusi. Dakwah tanpa keteladanan, penipuan. Bagaimana mungkin kita memuji Sang Pencipta, tapi merusak ciptaannya setiap hari? Inilah paradoks terbesar abad ini. Kemunafikan ekologis yang tumbuh di balik nama agama. Agama dan kemunafikan ekologis. Kemunafikan ekologis adalah situasi ketika nilai, ajaran, atau retorika tentang menjaga lingkungan diakui, tetapi tindakan nyata bertolak belakang, baik dilakukan oleh individu, kelompok, maupun institusi. Saat dikaitkan dengan agama, fenomena ini muncul ketika ajaran agama menekankan amanah, menjaga bumi, larangan merusak, tetapi umat, tokoh, bahkan lembaga keagamaan justru terlibat atau membiarkan perilaku yang merusak lingkungan. 1. Apa akar masalahnya? A. Interpretasi selektif. Banyak ajaran agama punya pesan kuat tentang etika lingkungan. Namun, yang dikutip sering hanya bagian yang menguntungkan manusia, sementara bagian tentang tanggung jawab ekologis diabaikan. B. Kepentingan ekonomi dan politik. Institusi agama kadang berkolaborasi dengan kekuasaan. Pembukaan lahan skala besar, proyek tambang, pembangunan tanpa AMDAL sering berlangsung dengan restu sosial dari tokoh agama. C. Budaya simbolisme ritual. Umat merasa sudah berbuat baik jika mengikuti kegiatan bersih-bersih masjid, menanam pohon untuk seremoni, ceramah tentang lingkungan. Tetapi gaya hidup sehari-hari tetap konsumtif, boros energi, dan menghasilkan sampah. Ini adalah bentuk greenwashing religius. 2. Kenapa fenomena ini berbahaya? A. Menutup kritik moral. Agama punya otoritas moral tinggi. Kemunafikan ekologis, fenomena yang mengancam integritas moral umat beragama. Pertama, hal ini menutup kritik moral. Agama yang seharusnya punya otoritas tinggi malah dipakai untuk membenarkan perilaku yang merusak lingkungan. Kedua, kemunafikan ini menghalangi perubahan struktural. Isu lingkungan alami dipersepsikan hanya sebagai urusan pemerintah dan ahli, bukan komunitas. Ketiga, menciptakan paradoks. Kalau menjaga bumi bagian dari iman, kenapa pemimpin agama sendiri tidak mencontohkan rumah ibadah yang boros listrik, sementara ajaran menekankan kesederhanaan dan keteguhan hati? Penggunaan plastik sekali pakai yang marak saat ibadah massal, melawan prinsip menjaga kebersihan alam. Pembukaan lahan yang merusak habitat alami demi pembangunan keagamaan. Gaya hidup konsumtif pemuka agama, sementara ceramah tentang manusia sebagai khalifah bumi. Acara lingkungan yang hanya untuk dokumentasi foto, tanpa perubahan nyata yang sesungguhnya. Kita dapat mengubah ini. Jadilah bagian dari solusi, bukan masalahnya. Fauna Setu, Indonesia sangat religius.
secara sosial. Indonesia bukan cuma beragama, tapi agama jadi identitas sosial. KTP mencantumkan agama, acara negara pakai doa. Orang dinilai moralnya dari simbol agama. Akibatnya, narasi agama langsung menyentuh emosi dan identitas, bukan sekadar logika. 2. Tingkat literasi kritis masih rendah. Banyak orang hafal dalil, tapi jarang bertanya konteks, menganggap ustaz pendeta pasti benar. Tak biasa membedakan agama versus kepentingan orang yang bicara. Ini membuat klaim religius sulit dikritik, bahkan kalau manipulatif.